Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, sebelumnya untuk perkenalkan, nama saya itu Dapat Hindajari dari Fakultas Pertanian UMSU. Sebelumnya Bapak siapa namanya? Rusnadi. Kalau Bapak? Saya Nurdin. Bapak? Pak Tutu. Oke. Sebelumnya ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan drone dalam mengatasi hama pada tanaman padi. Di sini kan nggak ada PowerPoint atau untuk menyampaikan ini, jadi saya menyampaikan aja. Kan berarti kan padi itu ada hama kayak hama tikus, Ada. wereng, sama penggerak batang gitu ya. Ada. Nah, untuk ini sebelumnya kita akan menjelaskan tentang drone pertanian itu. Kalau drone pertanian itu adalah pesawat tanpa awak yang digunakan untuk aktivitas pertanian. Nah, itu untuk menyemprotkan pestisida, habis itu untuk pemetaan lahan, habis itu untuk memonitorikan tanaman. Itu digunakan pakai GPS. Jadi dia di sini orangnya, operatornya, jadi drone-nya bisa keliling. Nah, jadi itu untuk peran utama drone dalam mengendalikan hama itu, yang pertama itu penyemprotan pestisida secara otomatis dan efisien. Yang kedua itu pemantauan hama dan kondisi tanaman secara real time. Berarti kan kita di sini berarti kita bisa nengok hama yang ada di ini tanpa kita masukkan ke lahan. Iya. Ya, jadi tanpa masuk ke dalam gitu. Yang kedua identik ini serangan hama. Jadi serangan hama itu bisa kita identifikasikan untuk penyemprotan ininya menggunakan drone itu. Baru memetakan area berdampak sama efisien biaya dan waktu. Nah, kalau keunggulan drone sama yang manual, itu yang pertama itu kecepatan. Kalau yang pakai manual itu dia lambat. Kita kan berarti kan harus masuk ke lahan. Benar. Nah, sedangkan kalau secara itu kan berarti cepat kita dalam melakukan ininya waktunya. Baru tuh akses area itu sulit. Nah, kalau kita masuk ke lahan kan berarti kita sulit kan mengakses ke lahannya. Kalau ini kita sangat mudah. Jadi kita orang di sini kita bisa nengok dari monitornya. Baru yang kedua tuh efektivitasnya. Efektivitasnya itu tinggi untuk drone-nya, sama manual itu sedang. Untuk paparan petani. Nah, kalau kita masuk ke lahan, kalau kita menggunakan manual kan berarti kan kita terkena sama pestisidanya. Berarti kan bahaya untuk petaninya. Kalau ini dia minim. Nah, untuk baru itu ini contoh kasusnya yang ada di Sumbang di Jawa Barat. Itu menggunakan drone dan luas lahannya itu 1 hektar, disemprot dalam waktu 8 menit. Nah, jadi itu hemat pestisidanya itu 30%. Dari yang awalnya yang manual itu sekian, jadi 30% hematnya. Baru penurunan serang hamanya itu hingga 60% dalam ini ya, dalam 1 minggu. Jadi untuk tantangan dan solusinya itu, yang pertama tuh tantangannya pasti tentang biayanya awalnya itu cukup tinggi. Benar. Nah, itu tuh tinggi, baru khusus harus ada pelatihan menggunakan operator drone. Habis itu tantangannya itu cuaca. Jadi kalau cuacanya buruk dia kita nggak bisa menggunakan drone. Nah, kalau solusinya itu kita harus bersama sama kelompok tani. Contohnya ya kayak sekarang kan zamannya ini kan Pak Presiden kan pasti melakukan pertanian modern. Nah, dia berusaha untuk membantu petani dan lain-lainnya. Baru tuh kita harus melakukan pelatihan khusus drone. Nah, baru tuh dukungan dari pemerintahan dari pertanian. Nah, berarti kan kita harus minta dukungan dari ini untuk biar biayanya murah dan lain-lainnya gitu. Dari itulah sekian dari penyampaian saya tentang drone. Ada yang Bapak mau tanyakan? Udah jelas. Udah jelas, Pak. Jelas. Loh, jadi ini saya ada pertanyaan ini. Nah, Ini kan sifatnya dibeli lah itu kan. ya. Yang kamu terangkan itu. Bisa disewa. Nah, itu disewa itu bisa, Pak. Itu sewanya ada khusus untuk tempat drone-nya, untuk pertaniannya, khusus drone-nya itu. Itu biayanya itu sekitar 300 sampai 600 per hektar. Per Hektar. sekali nyemprot. Ya, per hektar itu dia sekali nyemprot. Iyalah, mahal lah. Iya, segitulah, Pak. Makanya kita harus kerjasama sama pemerintahan, sama kelompok tani yang udah punya drone gitu, Jadi Pak. nanti kita dari mana kita bisa dapat bantuannya? Gimana caranya? Nah, itulah kita, Belum tahu kau. itulah, Pak. Itu masih kita abaikan. Jaki. Ya, itu. Kalau kita sewa itu drone itu tadi, tenaga kerjanya kita sendiri apa dari alat datang tenaga kerjanya? Latih dulu katanya. Iya, kita harus berlatih dulu. Berlatih dulu. Iya. Ada sekolahnya. Iya, Iya, ada sekolahnya. sekolah. Tes dulu gitu. Iya, misalnya kan ada dari drone itu udah lengkap sama tenaga kerja segini dananya. Iya, betul. Betul kan? Iya. Gitu. Jadi kalau segini dananya dari tenaga kerja tadi sama alatnya, sedangkan
apa tadi racun yang kita gunakan tadi cuma 30% dari yang biasa yang kita minta. Iya, hematnya 30%. Berarti kan agak ringan. Nah, Kalau pekerjanya dari alat Iya, drone tadi. Tapi betul. kalau kita yang ngerjakan kan sama aja. Sama aja kan begitu Gitu. maksudnya. Udah di mana itu dia apa kan dipraktekkan? Indonesia. Di Indonesia tuh daerah Jawa, Pak. Jawa yang apa? Mereka bagaimana? Mereka apakah dikasih kelompok tani atau pribadi? Ada kelompok tani juga, ada ininya juga gitu. Kita menyewa Ada juga. pribadi. Iya, menyewa juga gitu, Pak. Ada yang beli itu? Kalau beli Belum ada. tergantung sih. Jawa Barat. Belum ada yang Belum beli. ada sih, tergantung karena biayanya cukup tinggi. Dia besar itu tuh drone-nya. Drone-nya sedang, dia nggak terlalu besar. Muat berapa liter dia? Untuk muatnya itu paling kalau 1 hektar tuh biasanya berapa? 12 Satu tangki. liter 12 tangki. 12 tangki kan. 12 tangki kali 16. 16. 16. Ya berarti kan hemat 30 itu, Pak. Nah. Ada 30 dari yang awalnya itu. Oke, ada lagi, Pak? Atau ada pertanyaan? Ada. Pertanyaan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke, sekian dari paparan saya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Oke. Apa lagi? Ya.